dan seluruh kantor wilayah Kementerian Agama dalam satu rapat kerja, dan satu di antara topik kita adalah bagaimana memberantas judi online ini. Dan kekuatan Kementerian Agama terlibat di dalam rangka mencegah dan sekaligus mengeliminir judi online ini. Kami melibatkan 5.940 kantor KUA. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu menggurita sampai ke tingkat kecamatan. 5.940 KUA. Penyuluh kami di seluruh Indonesia itu yang ada 50.000 ya, terdiri atas penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian tentu saja kami nanti akan membuat semacam khutbah seragam ya di seluruh masjid. Kita memiliki 800.000 masjid di Indonesia, kemudian ditambah dengan musalla, langgar, surau, madrasah, itu lebih 1 juta rumah ibadah Islam, ditambah dengan rumah-rumah ibadah agama lain. Itu semuanya kita akan mendayagunakan dalam rangka memproteksi judi online ini. Dan insya Allah kalau ini bekerja, kami sangat yakin bahwa masyarakat itu akan semakin memiliki kesadaran moral, spiritual. Dan Majelis Ulama kemarin juga, kita juga sudah mulai berkoordinasi bagaimana supaya judi online ini benar-benar ditegaskan sebagai sesuatu yang haram ya. Mungkin di negara lain tidak masalah atau legal, tapi di Indonesia itu jelas-jelas itu melanggar hukum. Oleh karena itu melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Di dunia kita akan melarat, apalagi nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya langkah-langkah pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Kemudian yang kedua, tentang terpadu dilakukan oleh Criminal Justice System, Kejaksaan maupun juga oleh KPK, seluruhnya hadir pada hari ini. Kemudian upaya ataupun langkah-langkah pemblokiran aliran dana tadi telah disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, di mana hari ini juga hadir dari PPATK dan OJK. Yang terakhir, langkah dan upaya-upaya yang terkait dengan kampanye dan edukasi tentang bahaya judi online. Selanjutnya saya persilakan jika ada, kita buka sesi tanya jawab. Ungkapan bandar tadi, saya persilakan dari Pak Kabar Eskrim. Terima kasih Bapak Menko. Terima kasih Mbak Rita dari Antara. Pada prinsipnya kita dalam melakukan penegakan hukum itu kita berangkat dari kasusnya dulu. Dari kasus yang ada, kasus perjudiannya. Ketika kita bisa mengungkap kasus perjudiannya, tentu di dalam orang main judi itu kan ada rekening yang dipakai untuk rekening deposit maupun untuk ngambil uangnya lagi. Nah dari situ rekening ini kan berpindah-pindah. Uang yang ada isinya itu kadang-kadang tidak ngendon di situ aja, tapi pada saat tertentu dia pindah lagi. Ini yang kita kejar. Apakah kita kejar sampai kemana alirannya? Ujungnya di mana? Nah itu nanti ketemu. Adakah bandar atau siapa? Pasti ketemu gitu. Kalau kita membidik si A tanpa alat bukti ini, ya nanti sidang pengadilan juga nggak akan muncul. Tidak akan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kita mempertanggungjawabkan dari langkah-langkah kita ini secara scientific, crime investigation, juga secara teknik itu nanti bisa mengalir sampai kepada orang-orang yang akan dijerat. Tentunya apa yang kita lakukan dengan penyitaan aset ini, yang tambahan 76 miliar sampai 13 miliar, ini adalah upaya kita untuk sampai pada ujungnya. Upaya kita untuk melakukan tracing aset, barang dibelikan apa, kita kejar juga. Ada motor, ada ini, sama dengan melaksanakan TPPU pada tindak pidana yang lainnya. Tapi akan kita kejar sampai kemana ujungnya, sehingga nanti aliran uangnya kita volume money-nya bisa jelas. Ya, ya nantilah, kan ujungnya belum sampai sana belum ketemu. Yang mudah-mudahan
tergantung mau pendek atau bablas, nanti terlihat seperti itu. Tapi semua harus ada konektivitasnya. Oleh karena itu dalam melakukan penyidikan ini kami selalu bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan OJK, dengan pihak perbankan. Karena yang tahu alirannya itu nanti PPATK. Kita analisa bersama-sama. Kita juga melakukan aset tracing sehingga kita bisa sita barang-barangnya. Dan juga bisa kita kenakan juga undang-undang TPPU untuk mengambil aset-aset ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Menko. Yes, dengan seluruh perangkat aparat penegak hukumnya saat ini memang terus berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap para bandar-bandarnya. Kita tahu bahwa dari anatomi judi online itu terdiri dari yang pertama pemodal, kemudian bandar, kemudian yang ketiga adalah operator website atau aplikasinya, kemudian yang keempat pemain, dan yang kelima ya oknum pelindung. Nah, ini semua masih dalam proses oleh aparat penegak hukum. Pastinya nanti apabila sudah terbukti dan memenuhi unsur akan diproses secara tuntas. Namun kita juga tahu bahwa judi online ini transaksinya kebanyakan cross border atau lintas negara, sehingga terkait dengan proses investigasi penegak hukum kita baik itu Polri dan Kejaksaan ini terus intens bekerja sama secara intensif dengan counterpart di beberapa negara lain, dan ini membutuhkan waktu, termasuk juga kerjasama, tidak hanya kerjasama bilateral tetapi juga multilateral. Tantangan lainnya juga di beberapa negara lain itu melegalkan judi online begitu, sehingga sementara kita di Indonesia tidak mengizinkan, tidak melegalkan judi, sehingga ini butuh komunikasi dan kerjasama secara intensif. Nah, salah satu skema yang dapat ditempuh adalah skema mutual legal assistance yang mungkin aparat hukum untuk bekerja sama dengan counterpart dalam menangani tindak pidana judi online tersebut. Ini beberapa hal yang perlu saya tambahkan yang terkait dengan situasi ekonomi tadi ya. Ini pakar-pakar itu kan menyatakan bahwa terkait dengan judi online ini